Kekelengan Tuhan sekama kita pebagesi pengangkanta karena bahan PJJ minggu sirhenda ibuat ibas kitab Bilangan 24 ayat sada seayat telu. Ogekan kami bagian katana. Genduari nggo itah bilham maka surah-surah Tuhan gelah ipasu-pasuna bangsa Israel. Maka lanai daramina tanda ibas di batanari bagi si bahanna ope dengan sie. Itulih kena ku gurun pasir idahna bangsa Israel erkemah rikutkan suku-sukuna. Kesah di bata engkuasai Bilham jenari iblas kena nubuat enda. Pedah si isahkan Bilham anak Beor perkataan kala si terang pengenahanana. Terjengjenda kekelengan Tuhan tema si pesah gereja ta emekap katakan kata tuhu. Katakan kata tuhu menyangkut ras tata nilai si iakui gereja ta kejujuran adi minggu sirbi tata nilaina kekelengan entah pe kasih minggu enda tata nilaina kejujuran entah pe jujur ngatakan si payo adi si perdieteken piga-piga pengertian kejujuran ia lebih kubas perbahanan skala jelma si encidahkan kebenaran entah pe apa adanya lalit ibas rekayasa subuk perkataan entah pe perbahanan kejujuran. Jadi lali rekayasa apa adanya si katakan teman tas itu huna katakan kata tuhu gitu ya kejujuran. Jadi maksudnya kita mengacu ke bastata nilai enda gelah kegeluhan ngawan di perpulungan entah pe jemaat GBKP banci encidah ke nilai kejujuran. Jujur beda ras bujur ya. Jujur itu apa adanya. Adi bujur itu salah satu di antara kejujuran adalah bujur. Kejujuran juga benar gitu. Bagai kira-kira. Jadi ibas kejujuran di dalamnya hal yang positif termaktub kerina. Ibas moral si positif masuk ke dalam kejujuran ini bagian kira-kira. Nah, kekelengan di Tuhan Yesus Kristus ada si perdiateken tokoh si angkat gereja anta arah bahan PJJ anta si Bilham. Ada si tandai ia ibas pustaka enda ia skala si katakan peramal ya. Ia nabi non Israel bagenina adina isuratkan nabi non Israel jadi ialah kala Israel tapi ia ada adi banci katakan gunari ada sejenis indera keenamnya untuk berhubungan dengan kuasa-kuasa atau makhluk roh gitu ya, makhluk roh. Jangan biasa ananina kai si kata kena jadi memang jadi adi kata kena hukuman jadi hukuman, adi kata kena nubuat keselamatan kemenangan jadi kemenangan. Perban bagenda kapken makana si bala enda raja Moab enda dilau si Bilham gelah banci min Bilham enda nubuat hukuman man kala Israel bagai Athena karena bala sudah takut dia ya. Ngumbiar yang nguntrem kala Israel ngu rekemah daharkan kutanenda Moab. Jadi isikin dia si biasa nubuat tentang hukuman gelah si suruh ia begitulah maksud si bala ini raja Moab ini. Maka iya entah kala kena maka Bilham biasa jadi kai si kata kena. Makana isuruhna reh si Bilham. Isuruh naruh ku negerina guna numpahi kala Israel gelah banci min kena sumpah kala kenda bagai
bagaimana ate raja bala enda. Maka iperintahkan persuruhna ngelegi Bilham. Nah, inilah yang gua ngatakan saya si menarik aku secara pribadi menarik gua akak. Pas persuruhan Raja Moab nai jumpai Bilham. Ijumpai di bata Bilham. Suruhna ai timai beringinenda ya. Entah kai karinina Tuhan nina bagaimana kira-kira, atau memang mereka ini mau supaya apa yang diinginkan raja mereka jadi ya. Maka timai beringinenda ya nina. Beringin sindai ijumpai Tuhan Bilham. Itu kan ada di 23 pasal 20-23. Nah, inilah kalau Tuhan sudah berencana sepe banci ibahanna jadi alatna untuk mabaisa Israel enda ku bagi. Kan Tuhan ngatakan begini na, aku ku pasu-pasu ateku bangsa Israel. Begini na di Bataman Bilham. Ku pasu-pasu ateku bangsa Israel nih, nah jelas katakan. Jadi si Tuhuna gua bagi sebagai kata di bata gitu ya. Soal selang Bilham itu susah untuk ditafsir. Hanya saja kaisi katakan Tuhan dai man kupusuhna. Maka suruhna persumsi pemena. Labo aku banci raskam laus. Sebab pasu-pasu di bata tena bangsa Israel. Maka berkat persuruhan pertama. Kurang galang ya kak na manbana nina bagi nina bana. Lo bagai tambahi. Berkat ka persuruhan kedua kan bagai. Berkat persuruhan kedua kan. Serikang ban Bilham timika jenda lebay nina reka Tuhan jumpa Isa. Tapi ada yang hia berkat kami bagai kira-kira. Maka pagina berkat Bilham. Tapi basnalan Tuhan jumpai ia langsung dengan malaikatnya. Maka kuda Bilham pe tepar. Degus keni aku jauh bagai. Layang masuk melewati Isa. Kencangku ibal bali Bilham kudana ban langit redalan. Maka nggo ngerana kudana maka cidahkan malaikat manbana ida Bilham kai ningku kai ka maka kujenda kan begitu. Jadi izin nggo adina karunia nggo mutu ukur Bilham bahwa memang Tuhan mau memberkati. Tuhan mau memberkati bangsanya. Maka lalu begini nama malaikat berkat saja kamu Moab, tapi pasu-pasulah bangsaku. Ulah hukuman belaskan. Pasu-pasulah belaskan. Itu dia. Latar belakang sehna bahan tenda. Maka mulai bahan tenda ayat tenda. Nggo itah Bilham sura-sura di bata. Maka lanai pindona tanda. Nino. Bilham sura-sura di bata. Nah, kekelengan Tuhan. Enda jadi menurutku ya jadi dasar. Atau jadi benih. Seseorang itu bisa jujur atau tidak. Seseorang itu mampu jujur atau tidak. Karena sama-sama kita tahu, jujur itu tidak selamanya enak respon orang sekitar kita. Tidak selamanya. Mari sinan Bilham. Apa yang akan terjadi jika dia jujur? Tapi dia jujur. Coba bayangkan Nabi non-Israel bisa berkata jujur, padahal upah sudah menunggu, luar biasa mahalnya ia dibayar.
Karena dia berkata jujur, upah tidak jadi. Karena yang berkena tidak masalah bagi dia, karena menurut Bilham adilah ya jujur, beratanlah jujur gitu. Beratanlah jujur. Adina lah ya jujur ngatakan paling upah mencabana. Udah selesai. Tapi adi jujur iya labana upah bagaimana. Tapi adi lah ya jujur hukuman datsa. Datsa hukuman. Jadi dia tidak mau. Kalau kita tahu ini resiko tidak jujur, kuakap krina kita berkata jujur. Krina kita ngatakan si tuhu. Ngatakan kata si tuhu bagai adi sita. Resiko ngatakan sila tuhu. Itu dia. Jadi kekelengan Tuhan secara mendasar yang tidak boleh tidak adalah ketika kita sudah tahu apa yang Tuhan mau. Ijumpai Tuhan iya. Ijumpai Tuhan Bilham. Itu untuk menunjukkan apa yang Tuhan mau. Surah-surangku masu-masu bangsaku. Nggak beranilah Bilham berkata lain. Nah, masalahnya sitah nge bas pusuh pratentai simbagesna, kuakap sitah nge kerina surah-surah Tuhan. Pasti Tuhan mau dan selalu akan berpihak pada kebenaran. Tapi uga kap duma kepang kita ngatakan sila tuhu atau ngada-ngada nambah-nambah. Kan itu jadi refleksi buat orang percaya. Kalau non Yahudi pun, non Israel pun takut sama Tuhan. Takut berkata yang tidak benar. Bagaimana bisa anak Tuhan tidak takut berkata yang tidak benar? Kamu sekal susah na situ na mukuri saya. Maka situ na ibreken jadi tata nilai ita. Jujur berkata yang benar, katakan kata tuhu. Si peduakan lanjut, ada juga memang level up-nya ya. Adinandai enggo itah na surah-surah di bata, pekin go mutu ukurna, ia ngatakan surah-surah di bata. Patri kan di bata katole. Kai kesah di bata engkuasai Bilham. Ini dia. Gelah kencasitah surah-surah di batandai. Kesah di bata kami ni si kuasa baca dirita. Kesah si pengasup ras memberi keberanian man bantah guna berkata jujur sekalipun beresiko. Itu rupanya yang ada di hati Bilham. Sehingga dia tidak tertarik dengan iming-iming atau hasil dari perbuatannya. Dikunai salah lah kau kena, dikunai lah bagi surah-surah di bata, belah ladat sa barang-barang upahna. Tapi pan kesah di bata engkuasai Bilham, sehingga kata yang keluar dari mulutnya nubuat berkat. Kin ate Tuhan situ huna kata-kata ibas kala sirkin itu kenari. Kata-kata si memberikan atau menubuatkan atau gua ngatakan encidahkan kata-kata berkat buat orang lain. Kata tuhu adalah kata berkat, kata kebenaran, kata keselamatan. Itu makanya orang Kristen, orang percaya harus jujur. Ugalah kari kita ersaksi tidak jujur. Kita kan saksi Kristus. Bagaimana kita jadi saksi kalau tidak jujur? Minggu kita ada saksi palsu. Gitu dia kekelengan Tuhan. Maka kita sebagai saksi Kristus harus ngatakan situ huna. Maka adina si perdiatekan katole si katakan Bilham.
Aku Nina Bilham pedah si isahkan Bilham anak Beor. Perkataan kalak si terang pengenana. Karena memang gitu ya, kalau kalak si enggo idemi atau ikuasai kesah, dia bisa melihat titik terang di depan itu sana. Dia bisa melihat hal yang positif di depan. Sehingga kata-katanya pun kata-kata berkat, kata-kata nubuat keselamatan, kata-kata kasih harapan. Karena dia melihat terang di depan. Karena Tuhan sudah menunjukkan dirinya, kesah Tuhan sudah sedang berkuasa. Maka amin lipe Nina resiko atau dampak negatif ketika kita berkata sejujurnya. Ngulit kata-kata kalak karo, filosofi kalak karo gundari. Kalak karo sigur kini teken lah. Katakan kata Tuhu, amin pe beresiko, alu tenteng, gelah kurang resikona. Adi kesah Tuhan ngajari kita, cibal kak perkataan tena. Walaupun tajam, tidak menyakitkan. Dia hanya memberi keterangan atau memberi pencerahan dalam hati dan pikiran manusia. Ketajaman itu, dia lebih mengarah bukan ke kesakitan, tapi lebih kepada pencerahan. Si pindoman Tuhan. Gelah ulah kita tahu. Bilham yang tidak Israel bisa dikuasai Tuhan gitu. Bisa. Walaupun sementara bisa dikuasai Tuhan. Adik kita anak Tuhan. Ya haruslah seterusnya akan selalu berkata jujur. Iya. Jujur dengan teknik tepat. Gitu. Lalu bagai yakin kita bahwa akan ada selalu kebenaran di mana-mana ketika ada orang percaya. Bagaimana kekelengan Tuhan, katakan kata Tuhu, alu tentang gelah resiko bisa diatasi. Bujur rasa menjual-jual man bata kerina. Bujur.